dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Profesor Nafsadur Umar. Prof, di tengah kita menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, setan dikabarkan tengah terbelenggu atau dirantai. Nah, sejauh mana peran puasa ini dan ta'awud ini bisa membentengi kita dari setan di bulan puasa ini? Tafadhal, Prof. Iya, memang ada hadisnya, apabila bulan suci Ramadan datang, maka setan itu dirantai, ya kan. Tetapi perlu kita tahu bahwa yang merantai setan itu siapa, dan yang mengusir setan itu siapa. Itu juga sangat tergantung kepada kapasitas diri kita sendiri, ya kan. Boleh jadi setan itu dirantai di bulu mata kita sendiri, ya kan. Oh, enak sekali, akhirnya ketiduran lagi. Kadang-kadang kita salat itu pun juga tidur, salat tarawih misalnya kan. Oh kenapa kok setannya lepas kali ya. Nah, jadi itu bahasa kinaya, bahasa simbolik ya, bahwa setan itu sebetulnya dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan, efektivitas cara kerja setan itu berkurang pada bulan suci Ramadan. Tetapi tidak berarti bahwa setan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena tergantung. Kalau pintu kita itu terbuka sedikit saja, setan itu akan masuk ya. Nah, ia menutup pintu setan itu kita sendiri, ya kan. Nah, jadi kalau kita memang tidak serius untuk menutup pintu-pintu setan pada diri kita sendiri, setan itu sekecil apapun juga masuk itu. Nah, karena itu ada beberapa hal sebetulnya yang perlu kita lihat di dalam ta'awuz ini ya. Apa hakikat ta'awuz itu sendiri? Permohonan perlindungan terhadap Allah yang Maha Kuasa, ya kan. Apakah doa kita dikabulkan atau tidak, itu persoalan lain lagi kan. Yang kedua, ada kata musta'id, saya ingin diulangi sekali lagi ini, pemohonan perlindungan. Siapa yang memohon perlindungan? Kita manusia ini kan memohon perlindungan karena kita dhaif, kita lemah. Dan karena kita ini adalah sang pemohon perlindungan, tentu ada objek atau sang pemberi perlindungan. Al-Musta'adzubih. Siapa pemberi perlindungan? Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, tentu yang keempat itu ada makhluk yang kita mohonkan perlindungan. Saya mohon perlindungan kepada Allah. Saya mohon Allah yang melindungi. Kepada siapa kita objek mana kita mohonkan perlindungan? Setan, ya kan. Jadi ada segitiga di sini. Saya memohon perlindungan, Allah yang beri perlindungan, dan setan yang dimohonkan perlindungan dari Allah. Ya. Dan yang kelima, tujuannya apa kita memohon perlindungan? Kan ada tujuannya kan kalau kita memohon. Untuk apa kita minta dijauhkan dari setan? Supaya kita bisa fokus ya kepada tujuan kita kan. Jadi ada 4 hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Ada pemohon perlindungan diri kita sebagai hamba yang lemah. Ada sang pemberi perlindungan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi perlindungan. Dan yang ketiga, ada objek yang dimohonkan perlindungan, yaitu kekuatan setan. Dan yang keempat, harus punya tujuan. Tujuannya apa kita mohon perlindungan? Karena kita akan mendekati Tuhan, karena kita akan mengaji, karena kita akan melakukan perbuatan baik, maka kita mohon perlindungan. Jadi 4 poin ini jangan pernah hilang dari dalam benak kita pada saat kita memohon perlindungan kepada Allah. Saya kira jadi insya Allah kalau kita tahu benar apa sebenarnya yang mendasari perlindungan ta'awud ini, kita membaca ta'awud ini 4 tadi, insya Allah setan tidak begitu aja mudah masuk dalam sela-sela kehidupan kita. Bahkan saat kita beribadah mungkin ada kendala, yakni saat setan menggoda kita agar kita malas. Tapi saat kita melewati kemalasan itu, setan tidak berhenti di situ saja, Prof. Setan tetap masuk ke diri kita agar kita ria. Dan ria itu sangat susah untuk kita hindari. Itu mungkin level-level godaan setan. Mungkin Prof ada perspektif tentang hal ini. Iya, tadi saya katakan ya bahwa semakin pintar alim seseorang itu juga semakin pintar, semakin alim
semakin canggih juga itu setan itu Baik, Prof. memperkenalkan godaannya kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita memang perlu waspada di sini nih. Perbuatan apapun yang kita akan lakukan asal itu baik, siap-siaplah untuk digoda oleh setan. Maka itu kita dianjurkan memohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, termasuk membaca Quran kan, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kemudian perlu kita juga tahu apa dan siapa setan objek yang kita mohonkan perlindungan. Iya. Perlu juga kita tahu Allah Subhanahu wa taala siapa yang tempat kita itu memohon perlindungan. Dia Maha Kuasa, Sang sehebat pemberi apapun perlindungan, setan itu dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan, ya kan. Dan yang paling penting juga tujuan kita untuk memohon perlindungan setan itu harus jelas, ya kan. Mohon perlindungan untuk apa kita mohon perlindungan? Kan setiap perbuatan itu kan ada tujuannya kan. Baik, Prof. Nah, apa tujuan kita mohon perlindungan? Nah, itu kita harus punya target ya. Maka itu mohon maaf ini, kalau seseorang pengantin baru Baik, Prof. mau melakukan hubungan suami istri, sangat dianjurkan untuk berdoa, ya, memohon perlindungan dari setan. Dan Kan ada tuh dijauhkan, ya. hadisnya Nabi kan, Allahumma jadni minasyaitan wa jadni minasyaitan mimma razaqtana. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari perbuatan setan. Ya, jadi kita mohon supaya dalam kegiatan seperti tujuannya untuk melahirkan anak soleh itu jangan dicampuri oleh setan. Sama juga fungsinya sebetulnya dengan basmalah ini. Ya, kalau basmalah kan itu kan kita dianjurkan apapun yang kita akan lakukan itu dianjurkan untuk membaca basmalah kan. Tapi sebelum membaca basmalah, kalau ingin menyempurnakan basmalahnya awali dengan ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya anjurkan jangan membaca basmalah dulu sebelum membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mau makan kan? Dianjurkan sebelum makan itu membaca basmalah. Tapi sebelum membaca basmalah dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau minum seperti itu juga. Saya mau minum buka puasa misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua-duanya kita di backup di sini. Mohon perlindungan kepada setan. Pada saat basmalah itu udah dicegal itu ya. Karena kalau kita makan tanpa mohon perlindungan Tuhan, kata Rasulullah SAW, iblis atau setan itu akan masuk di dalam sari-sari makanan itu. Nah, itu hebatnya setan. Maka itu kita mohon perlindungan terhadap gangguan setan. Menurut Ibnu Ajibah ya, dalam tafsirnya itu ada dua macam makanan. Ada makanan lahiriah, ada makanan batiniah, makanan rohani. Makanan lahiriah itu seperti nasi, kue, buah, kopi dan minuman lainnya. Nah, itu mengenyangkan perut itu kan. Baik. Ada lagi makanan rohani yang mengenyangkan otak, mengenyangkan kalbu, yaitu pelajaran. Ya, misalnya kita mau belajar. Nah, itu kan makanan rohani itu. Baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, dua-duanya kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, setan itu akan ikut masuk. Maka itu kalau kita makan, ya banyak sekali makanan yang kita makan tapi tidak berfungsi memberikan unsur-unsur kesehatan penyehatan diri kita. Kenapa? Itu dikunyah-kunyah juga setan di situ itu. Lama kelamaan itu juga setan itu membangun perumahan dalam perut kita sendiri kan. Ada kompleks setan. Kenapa? Karena kita nggak pernah memproteksi dia sebelum makan. Nah, itulah perlunya kita ta'awuz, baca basmalah sebelum makan. Begitu pentingnya kita mohon perlindungan, kata Rasulullah SAW, kalau kita lupa membaca basmalah pada waktu kita makan, apakah makanan rohani maupun makanan lahiriah, baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, itu dia. Jadi para pemirsa kalau lupa membaca basmalah, baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka setan itu kata Rasulullah akan memuntahkan semua makanannya itu baru lari keluar. Nah, makanan rohani juga sama. Kalau kita membaca buku, membaca Quran, mendengarkan ceramah tanpa mohon perlindungan kepada Allah, maka setan itu pun juga akan ikut masuk di sela-sela butir-butir ilmu yang kita
masukkan ke kepala dan di batin kita itu, lama kelamaan itu kan tidak ada berkahnya. Makin pintar makin kurang ajar kan. Kenapa? Karena dia nggak pernah mohon perlindungan. Akhirnya apa? Ilmunya masuk bersama dengan setan. Setannya masuk bersama ilmu di dalamnya. Maka apa yang terjadi? Ilmunya tidak digunakan untuk menolong orang lain, tapi digunakan untuk menindas orang lain. Ilmunya tidak digunakan untuk mengangkat martabat kemanusiaan, tapi ilmunya malah justru dipakai menindas kemanusiaan. Karena itu kita perlu memohon perlindungan supaya ilmu yang kita peroleh ini berkah. Ya. Tanpa ta'awuz, tanpa mohon perlindungan kepada Allah, pengetahuan yang kita peroleh itu nanti tidak ada manfaatnya, tidak berkah. Profesor sih profesor, bahkan ulama kiai, tetapi dihujat oleh masyarakat. Kenapa? Enggak ada berkahnya. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan pemenuhan batinnya itu, tidak membaca ta'awuz dan dia tidak mohon perlindungan kepada Allah, akhirnya setan ikut mendominasi di sela-sela ilmunya itu. Inilah perlunya kita membahas ta'awuz pada kesempatan ini kan. Taib. Syukran jazilan Prof sudah mengingatkan kita semua yang hadir di sini. Ayo setiap kita berkegiatan, beramal ya sehari-hari maupun akan beribadah, jangan lupa bismillah. Tamun sebelumnya di serangkaian bismillah ini juga kita ucapkan juga ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita senantiasa terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.